Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri yang Mas Jawir cintai, balik meneh bersama spiritualnya Pintu Misteri. Ya, saya Hakim aja. Ya, ngagetin Mas Jawir. Tukang ngagetin yo, kan Mas Jawir gayanya begini yo. Kimacan matur nembah nuwun, ini banyak para subscriber yang berterima kasih atas ramalan dan juga prediksi-prediksi yang diberikan Kimacan, baik itu ramalan zodiak, amalan-amalan, terus kemudian sedekah bersama yang sudah kita alokasikan hasil 10% pendapatan dari YouTube. Ya, alhamdulillah ya. Kemarin udah kita bagikan dan alhamdulillah, semoga saja dengan sedekah bersama yang kita kumpulkan, yang Mas Jawir dan tim Pintu Misteri alokasikan itu semboyannya begini Ki, kalau setengahnya dari subscribernya Pintu Misteri bersama tim Pintu Misteri untuk mereka. Bagus. Ya. Untuk sedekah bersamanya namanya ya. Sedekah bersama dari subscribernya Pintu Misteri bersama tim Pintu Misteri untuk mereka. Semoga bisa bermanfaat. Dengan bermanfaatnya mereka, semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasa, juga melimpahkan kemudahan, kelancaran rezeki, kesehatan, ketenangan hati dan pikiran untuk kakak-kakak semuanya yang sudah berpartisipasi dengan cara menonton channel YouTube Pintu Misteri. Kalau ada iklannya jangan di skip, setidaknya ditonton dulu sebentar. Dibuat kedep, dibuat ke kamar mandi kencing, dibuat angop. Ya, karena mempengaruhi sekali dengan pendapatannya. Benar sekali, semakin banyak pendapatan, insya Allah 10%-nya pun juga pasti semakin banyak. Matur nembah nuwun Mas Jawir ucapkan kepada para subscriber, para penontonnya Pintu Misteri yang sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Betul. Mas Oka Keling kok ngusi Mas Jawir terus-terusan, nanti kapan-kapan Mas Oka Keling mau pindah di sini ta? Hah? Itu produser kita. Produser ya. Nanti kita tidak dikontak lagi 5 tahun. Oh iya, seumur hidup jangan lupa. Matur nembah nuwun ya para subscribernya Pintu Misteri. Nah, ini Kimacan. Kimacan ini Mas Jawir menginginkan Kimacan untuk melakukan ramalan prediksi kembali dengan kartu oracle, vision penglihatan dan juga pendengaran. Jadi bagaimana sih Kimacan melakukan ramalannya? Itu tidak semata-mata dari kartu oracle. Hayo, kalian kemarin yang menghina Kimacan adalah kartu oracle-nya. Itu bukan hanya kartu oracle yang dilihat, tetapi vision penglihatan dan juga pendengaran. 3 in 1. Ayo yang suka membanding-bandingkan, sudah 3 in 1 atau belum? Iya, betul. Jangan pikir nggak ngerti ya, ntar kualat. Kena lo. Iya, jadi saya ini selain membuka kartu oracle, saya juga melihat vision di depan mata dan pendengaran saya harus klop. Karena kalau tidak klop akan mempengaruhi orang banyak. Jadi salah tangkap nanti. Betul, jatuhnya kan tanggung jawabnya juga gede. Betul. Dan juga tanggung jawab orang spiritual itu lebih besar daripada karma. Betul sekali. Karena kan continue berkelanjutan, apalagi dipublish kayak gini kan yang menonton banyak. Betul. Jadi hati-hati sekali, saya harus hati-hati sekali untuk membuka kartu. Betul sekali. Salah titik belencet nanti yang lainnya ini, waduh bahaya juga. Betul. Ya Ki ya. Baiklah kalau begitu Mas Jawir udah sindir orang tersebut, semoga otak dan pikirannya sadar. Pinter enggak Mas Jawir? Pinter toh? Tipis-tipis. Tipis-tipis. Bisa kali tipis-tipis. Baiklah Kimacan, Mas Jawir menginginkan Kimacan ini mengingat adanya suatu kebangkitan spiritual yang kemarin sudah kita bagi kepada para subscriber dan juga para penonton. Nah, ini nanti Mas Jawir menginginkan kembali. Ini kan untuk pengunjung akhir tahun 2021. Kira-kira zodiak apa saja yang akan mendapatkan anugerah anugerah kelebihan indera keenam di akhir tahun 2021, 2 bulan lagi. 2 bulan atau 3 bulan Mas? 2 bulan. 2 bulan ya.
Jadi yang saya lihat ini, saya dapat informasi dari pendengaran saya, kalau ada beberapa zodiak yang akan mendapatkan titik balik dari hikmah permasalahan-permasalahannya di tahun 2021 ini. Waduh, Ya, jadi permasalahan tidak selesai-selesai, penderitaan nggak bangkit-bangkit, keterpurukan terus gitu loh. Wah, lama sana. Tapi nanti akan ada titik balik dari hikmah itu semuanya. Dari hikmah tersebut gitu Ya. ya, Ki, ya. Jadi saya akan menerawang beberapa zodiak ini, apakah di akhir tahun ini akan naik kembali dengan mendapatkan hidayah. Hidayah atau kelebihan untuk dibukanya indera keenam. Semoga saja nanti yang terbuka ini bertanggung jawab dengan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan. Betul. Itu Yogi ya. Soalnya nanti kalau nggak bertanggung jawab nanti jadinya malah apa ya, bukan hal yang positif, malah jadinya yang negatif. Betul, banyak orang melakukan seperti itu. Waduh, jadi ini untuk zodiak apa saja yang berpotensi mendapatkan anugerah kelebihan indera keenam di akhir tahun 2021. Ya. Karena akhir tahun sebentar lagi. Sebentar lagi tahun baru, Rek. Ayo, kalian udah punya pacar, gacoan atau belum? Jangan lupa kalau pas tahun baru itu luangkan waktu pergantian tahunnya itu untuk berdoa, Rek. Oke, kita lihat ada beberapa zodiak yang tersaring melalui kartu oracle ini. Iya, ada 5 zodiak yang tersaring untuk di akhir tahun 2021 ini. Nanti kita lihat apa-apa aja zodiaknya. Yang Oke. berpotensi untuk diberi kelebihan gitu, Iya. Ki, ya. Gemini, Wah, Gemini. Wah, ini memang Gemini udah punya bakatnya ini ya. Virgo, Virgo. Libra, Libra. Leo, Leo juga. Waduh. Pisces. Wah, nggak water ya Mas Jawir ikut. Iya, sudah 5. Maaf kebalik. Oke, kita baca selanjutnya. Wah, Apa sih penderitaan penderitaan apa saja itu Iya, yang dihadapi gitu selama ya? 1 tahun ini? Si Gemini, kemudian ada si Virgo, ada si Leo, ada si Libra, kemudian Pisces. Iya, water Mas Jawir juga ada. Oke. Bismillah. Iya. Satu poin yang mana dalam zodiak tersebut Nggih. melewati masa-masa itu, Betul. Napa nih? kebangkrutan. Waduh, yang mengalami kebangkrutan gitu Iya. ya Ki yo. Waduh, ini sebelumnya ini biar penontonnya juga ini yang kelima zodiak ini, jadi salah satunya dia punya usaha kemudian mengalami bangkrut. Yang sampai saat ini atau di akhir tahun ini belum Sampai saat ini masih terpuruk. turut Waduh, semangat ya. bertahan hidup. Ya. Waduh, ya pasti ini Oke. kebangkrutan. Kemudian Ki. Kehancuran rumah tangga. Oh, ini Kimacan mohon maaf ya. Kalau kehancuran dalam rumah tangga, berarti saat ini dia mengalami kehancuran dalam rumah tangga. Ini Kimacan lebih pada si laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan ini. Laki-laki dan perempuan. Kalau yang laki-lakinya berarti dia diselingkuhi si perempuan. Yang laki-lakinya malah selingkuh. Yang istrinya malah enggak. Malah enggak gitu. Terus yang perempuannya diselingkuhi. Diselingkuhi. Iya.
Oh, jadi saling selingkuh. Kalau yang perempuan dalam rumah tangga ternyata laki-lakinya yang selingkuh. Betul. Sehingga dia mengalami kehancuran dalam rumah tangga. Terus kemudian yang si laki-lakinya, yang dia ini perempuannya yang selingkuh. Betul. Begitu ya kurang Iya. lebihnya perselingkuhan, akibat dari perselingkuhan. Terus kemudian kenapa kok hanya perselingkuhan aja kok mengakibatkan dia terpuruk, Ki? Iya, jadi dia hidup dengan laki-laki itu, Oh, menggantungkan. hidupnya. Jadi makanya untuk yang para suami istri jangan menggantungkan satu pihak aja. Satu pihak Kalau aja. bisa kamu juga kerja. Harus Suatu bisa. saat ada permasalahan seperti ini, kalian tetap berdiri. Tetap berdiri gitu, berarti baiklah, berarti akhirnya mengakibatkan dia kembali ke nol gitu, Ki. Iya. Monggo lanjut, Ki. Oke. Kelilit hutang dan keluarga hancur berantakan. Oh, masalah hutang dan Iya. keluarganya jadi hancur. Hancurnya bagaimana ini, Ki? Gara-gara hutang tersebut, apakah akhirnya keluarganya tercerai-berai karena perceraian lah? Iya, itu tadi tuh. Awalnya dari hutang piutang, terus salah satu dari pendamping tidak menerima, setia? tidak setia. Menerimanya pas pada saat ada uang aja, pas pada saat kredit seperti itu menghindar semuanya. Oh, dan akhirnya oke, baiklah, Ya. paham. Jadi kalau bisa itu ya saling menemanin. Ada hutang, tidak ada hutang, ya nemenin cari solusi bareng-bareng. Tapi dengan kejadian kayak gitu, itu jatuh terpurukan juga. Keterpurukan juga. Kemudian apa lagi, Ki? Ya, pengkhianatan dari teman dan saudara sendiri masalah uang. Oh, ditipu gitu. Ya, Mengalami penipuan dari teman sendiri dan juga keluarga. iya, betul. Waduh. Waduh, pengkhianatan uang ini ya. Karena kalau udah dalam bentuk uang terkadang itu tidak mengenal saudara. Iya, betul. Ngoten yo, Ki, ya. Uang itu sensitif sekali. Sensitif. Nggih. Kemudian apa lagi itu, Ki? Ditinggal nikah dengan pasangannya. Oh, menjaga jodoh orang. Lama Iya. pacaran akhirnya ditinggal nikah. Iya, betul. Jen. Tapi kenapa kok sampai dia mengakibatkan dia ke nol, Ki? Apakah dia udah memperjuangkan semuanya, udah Jadi malu, intinya tuh malu, nggak mau keluar rumah, nggak mau berpikir yang berat. Jangankan itu mandi pun nggak mau. Oh, berarti ini perencanaannya sebenarnya sudah matang gitu. Terus tiba-tiba ditinggalkan Betul. gitu. Waduh, kon. Jadi bisa dibilang depresi ya. Depresi karena ditinggal pacar. Oh, ditinggal pacar nikah. Iya. Ngono ya, Ki ya. Oh, kemudian, Ki. Iya. Di PHK. Sampai saat ini dia seperti ini, Mas Jawir. Nggih. Dulunya dia dalam satu perusahaan itu jabatannya bagus. Nggih. Tiba-tiba di PHK. Heeh. Coba untuk mendapat pekerjaan yang seperti dulu nggak dapatnya di bawah. Di bawah. Jadi sambil kerja sambil meneteskan air mata. Oh ya Allah, Mas Jafir sampai sedih. Itu namanya perjuangan ya, Ki Ya. ya. Oh alah, ya jen. Terus kemudian, Ki. Iya. Penyakit yang tak kunjung sembuh. Waduh, penyakit yang tak kunjung sembuh. Jadi rebahan mulu. Oh. Ini kalau Ki Macan melihat sendiri, monggo diunjuk lihat Iya. ya. Ada masalah penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ini kalau Ki Macan melihat ini kan yang nanti akan kemungkinan besar mendapatkan anugerah untuk dibukanya indera keenam. Penyakit yang tak kunjung sembuh ini dia karena karma atau memang cobaan, Ki? Itu karma. Sebenarnya karena karma. Dan dibalas Tuhan dengan cara itu. Oh, karmanya udah selesai dan akhirnya dibalikkan kembali, diberikan kelebihan sama Tuhan. Betul. Gitu ya, Ki ya. Walah, jen. Terus kemudian, Ki. Oke, kita lihat lagi. Oke. Iya. Gara-gara cinta sampai bisa keluar kota, merantau keluar kota sendirian. Oh, maksudnya menemui cintanya atau bagaimana? Enggak, Mas Jawir. Gara-gara permasalahan cinta pasangannya ketahuan selingkuh di depan mata. Oh, kabur. Iya. Minggat. Sehingga dia pergi dari kota itu sendirian. Jadi merantau sendirian. Merantau Dan sendiri. yang benar-benar dari nol lagi. Waduh,
perjuangan Iya. ya. Soalnya kalau dipertahankan di kota itu banyak kenang-kenangan di kota itu. Kenangan-kenangan Ya. indah gitu, keringat bersama. Ya. Terus kemudian Ki, Ya. wadah masalah cinta. Ya. Kartu terakhirnya sudah tidak terbaca lagi. Oh, Sudah habis. Tutup habis. Habis berarti ada berapa ini tadi Mas Oka Keling ini? Kiro lupa mau 6 kurang lebih ada tujuan ya. Oke, Ada nanti 8. saya akan membuka tanda-tanda apa namanya? Yang zodiak yang berpotensi dapat Ya, anugerah. itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Waduh, ini udah disebutkan sama Ki Mancan ada kurang lebihnya 8 ya. Iya. 8 yang dimana mengalami suatu hal gitu, problem kehidupan Iya. yang akhirnya nanti manusianya zodiak-zodiaknya itu tetap kekeh Iya. berjuang gitu ya Ki ya. Iya. Akhirnya kemungkinan nanti di akhir tahun diberikan kelebihan untuk indera Betul. keenamnya. Terus kemudian tanda-tandanya mau dibahas sekarang atau Ya, pripun Ki? ya. Oke. Monggo. Jadi bakal ada tanda-tanda kalau kalian akan memasukin di apa namanya? Fase untuk Fase untuk diberi anugerah indera keenamnya tersebut Iya. ya, tanda-tandanya. Waduh. biasanya ada tanda-tandanya. Kita buka kartu orakel. Jadi kalau kalian sedang mengalami problem yang disebutkan Ki Macan ini tadi, terus kemudian apakah aku atau apakah aku, yakinkan nanti dengan tanda-tanda ini. Iya. Gitu ya Ki ya? Ya. Oh, monggo. Ya, biasanya tanda-tandanya ya. Biasanya tanda-tandanya lebih dekat dengan Tuhan. Oh, Jadi rajin. rajin beribadah. Iya, jadi rajin sedikit-sedikit mengucapkan nama Tuhan. Oh iya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Istighfar gitu ya. Karena kembali lagi di saat memang dia tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, kemana lagi kalau tidak ke Tuhan, Iya. sesuai dengan ajaran agama gitu ya. Iya. Ini loh baiknya ya. Tapi kenapa kebanyakan orang-orang itu dia kebanyakan ya itu dia ingat sama Tuhan di saat susah-susahnya aja toh Rek. Iya. betul. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, walaupun di saat senang kalian suka meninggalkan dia. Ya. Kemudian Ki, Iya. Iya, zodiak apa namanya? Tanda-tanda selanjutnya. berikutnya si zodiak tersebut akan mengeluarkan mimpi solusi. oh dapat ilham melalui Ya, mimpi. Jadi Waduh. mimpinya itu akan mengeluarkan solusi. Nanti kamu besok seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi langkah-langkah melalui mimpi. Petunjuk langkah melalui mimpi. Iya. Waduh. Mas Jawi kok merinding. Merinding guys. Kemudian Ki, Iya. Akan menemukan orang-orang baru yang kalian temui. oh Bertemu dengan orang-orang baru. bertemu dengan orang-orang baru gitu ya Ki. Iya. Waduh. Kemudian Ki, Oke. ini bertemu orang barunya yang dimana dia kemungkinan besar bisa membantu dia untuk bangkit Iya. gitu, Ki. Dengan bertemu orang baru itu si zodiak tersebut nggak tahu kenapa bisa mencurhatkan isi hatinya walaupun tidak ada solusi tapi dia tenang. Bermanfaat gitu Iya. berarti Nggih. Kemudian Ya. Banyak orang-orang yang simpati, bukan berarti mengasihani. mengasihani ya. Bukan mengasihani tapi lebih simpati kayak ini orang prospek gitu loh. Oh. Sebenarnya ini orang prospek akan Oke. bisa maju sebenarnya gitu loh. Banyak orang-orang baru yang mendekat yang ingin menawarkan bantuan untuk dikembangkan. Dikembangkan gitu ya Ki ya. Waduh, mungkin ada suatu kepercayaan lebih Iya, gitu kayak ya. punya skill mereka Punya sebenarnya. skill sebenarnya ya. Waduh, jenjeng. Waduh, kemudian Ki, Ya. apa lagi tuh? Ya, mempunyai insting sangat luar biasa sekali. Diasah dengan Iya. itu tadi ya. Insting yang luar biasa sekali. Waduh, instingnya semakin tajam. Iya. Setajam bacotnya Mas Jam. Iya. Kalau ada orang sakit bawaannya ingin membantu dan menyentuh. Oh, berarti ada anugerah yang dimana melalui tangan ini biasanya Iya. ini. Wah, ada anugerahnya gitu ya. Betul. Ada dorongan keinginan Iya. kalau ada orang sakit tiba-tiba kok hasrat ini kok tiba-tiba kok ada keinginan kuat untuk membantu menyembuhkan walaupun hanya dengan menyentuh dan mendoakan gitu, Ki. Betul. Waduh. Kemudian, Ki.
lebih sayang dengan hewan dan tumbuhan. Gitu. Jadi kalian tiba-tiba kalau misalnya kok lebih merasakan nyawa, lebih merasakan nyawa. Waduh. Jadi yang ya? dulu sebelumnya itu merasa biasa-biasa aja sama tumbuhan atau binatang-binatang yang lainnya, tetapi setelah ada hal yang itu tadi, yang kelima zodiak ini kok jadi punya suatu perasaan yang dimana harus bisa menghargai lebih terhadap tumbuhan dan juga binatang, karena mereka pun juga berhak untuk hidup, dan kemudian ada simbiosis mutualisme di dalamnya. Jadi dia lebih bisa memaknai, gitu ya Ki ya. Betul. Waduh, alhamdulillah ini ya api Ki. Kemudian Ki, kerapuhan. Kerapuhan. Jadi gini, yang 5 zodiak itu dia kan telah menjalani asam garam kehidupan selama setahun. Sampai makan pun bisa dibilang jarang. Ya, sampai makan pun bisa dibilang jarang. Jadi kalau ngeliat orang-orang susah di luar sana, padahal dia susah, tapi dia bisa berbagi dengan uang yang ada di badan dia. Allah, berarti jiwa sosial empatinya itu begitu tinggi. Karena dia pernah merasakan bagaimana itu susah. Walaupun yang kelima zodiaknya ini pun juga masih pas-pasan. Tetapi dia masih bisa merasakan dan mau berbagi dengan ibaratnya aku cuman punya uang 2.000, terus kemudian melihat orang itu yang belum bisa makan, aku bisa kasih 1.000. Gitu ya Ki ya. Waduh, apik juga ini. Waduh, kemudian Ki, empatinya semakin besar ini ya, empati dan berbaginya ini. Kartu orakel saya mengatakan di bulan November dan Desember itulah hari pelepasan kalian. Allah, titik balik untuk naik ke atasnya gitu ya Ki. November, Desember. Jadi untuk zodiak yang 5 tadi yang saya sebutkan, buatlah pelajaran kalian di masa lalu itu sebagai tolak ukur kehidupan kalian ke depannya. Betul sekali. Tuh ya Rek ya. Jadi Tuhan itu tetap di samping kalian kok. Benar. Tapi dengan melakukan seperti itu, dia semakin yakin Tuhan itu ada. Betul. Ya Allah, Masya Allah. Apapun ajaran agamanya kalian, ada lagi mboten Ki? Sudah cukup. Ini tadi yang dilihat sama Ki Macan, ada Gemini, Virgo, ada Leo, Libra, Pisces gitu ya. Ada 5 yang dimana problem-problem hidup yang dijalani, entah itu kekecewaan, pengkhianatan, kebangkrutan, kelilit hutang, pokoknya sesuatu hal yang sampai kalian berada di titik nol. Percintaan juga, dikhianati pacar dan lain sebagainya, yang membuat lengkap gitu ya Ki ya, yang ibaratnya hidup itu kok kayak nggak ada artinya. Gitu ya. Tapi di bulan November ini mulai naik. Ingat ya, dari 12 zodiak ini ada 5 zodiak yang dibukakan melalui kartu oracle. Jangan sampai terjun lagi ke lubang yang sama. Betul sekali. Karena kalau kalian terjun di lubang yang sama, itu akan malah bunuh diri. Betul. Belajar banyak dari suatu permasalahan yang sudah dihadapi. Kalian digembleng dengan berbagai macam cara, dengan pengkhianatan, kebangkrutan dan lain sebagainya. Kodrat orang hidup itu menjalani hidup sebaik mungkin. Mau berada di bawah, jalani sebaik mungkin. Berada di atas, jalani sebaik mungkin. Berada di tengah, jalani sebaik mungkin. Karena itu adalah kodratnya orang hidup. Jadi betul. Takdir manusia itu sebenarnya berputar. Betul sekali. Roda itu berputar. Pada saat kalian di bawah, belajarlah di bawah ini. Jadi pada saat kalian di atas, jadi kalian masih teringat yang di bawah. Betul sekali. Jangan sombong, jangan takabur, karena dengan sifat itu sombong dan takabur akan cepat kalian ke bawah lagi. Betul sekali ya Ki ya. Dan akhirnya apapun kepedihan, perjuangan yang kalian hadapi untuk kelima zodiak yang sampai saat ini mungkin sedang dalam fase-fase yang dibacakan sama Ki Macan ini tadi, Tuhan itu selalu berada di diri kita, di dalam diri kita, selalu mendampingi kita. Gitu ya Ki ya. Tuhan itu maha baik, maha baik, pokoknya dia itu yang paling baik daripada yang baik-baik yang kalian pikirkan. Dia yang paling baik, yang paling mengerti apa yang terbaik untuk umatnya. Akhirnya kelima zodiak ini nanti akan mendapatkan
kelebihan anugerah indera keenam, namun ada tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi sama Kimacan. Semoga bagi kelima zodiak tadi dan ternyata ada tanda-tanda yang disebutkan tadi, terus semangat ya. Dan semoga apabila memang kalian dititipi kelebihan sama Tuhan, dijaga dengan baik, dibawa ke hal yang positif. Karena kelebihan itu pun bisa menjadi manfaat ladang pahala, tetapi juga bisa menjadi ladang musibah bagi kalian. Betul. Ngoten ya Ki ya. Mas Jabir hanya akan mendoakan teruslah menjadi orang yang baik. Apapun anugerah yang diberikan Tuhan, baik itu kekayaan, baik itu rupa, baik itu fisik, ngono ya Ki ya, baik itu spiritual, bawalah selalu dalam hal yang positif. Karena dengan cara seperti itulah nantinya kehidupan kalian pun juga akan mudah dan akhirnya bisa sampai ke surganya Tuhan. Ngoten Ki. Ya masih untung di akhir tahun ini akan berakhir semuanya untuk penderitaan. Nah biasanya banyak sampai 2-3 tahun akan menjalani seperti itu Mas Syawir. Lebih cepat berarti. Ini syukur alhamdulillah, berarti kan kelima zodiak ini tadi dilihat sama Tuhan memang udah saatnya. Sudah saatnya. Waktunya. Gitu. Sudah melewati asam garam kehidupan. Asam garam kehidupan. Kalau nggak pintar juga kelewatan. Nah iya iku. Mas Jabir ini pinter, ini dulu juga melewati asam garam. Iya pasti. Umur berapa? Dari 4 tahun. Makan nasi basi pernah. Makan sama kerupuk saja pernah. Mau bunuh diri juga pernah. Iya wes lah, pokoknya itu tadi yang penting. Terus berjuang, terus bersyukur. Ada lagi yang ditambahkan? Cukup itu aja. Semoga mengerti apa yang saya sampaikan ya. Saya tidak sepintar orang-orang di luar sana yang bisa berdialog. Ya wis ora apa-apa. Kan ada Mas Jawir. Ya betul. Yang bisa mentranslate. Ngono ya Ki ya. Nah, apa-apa. Mas Jawir terus mendampingi Kimacan. Ya. Baiklah kalau begitu, semoga bisa bermanfaat untuk kelima zodiak. Jadi bisa menjadi penyemangat kalian. Jadi jangan sampai down, jangan sampai drop. Ibaratnya kalian harus maju, yo maju terus, pantang mundur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu percaya dengan mujizat Tuhan, percaya dengan kuasa Tuhan, selalu percaya dengan berkah-berkah Tuhan yang akan diberikan kepada kita selalu, asalkan manusianya mau berjuang, berusaha, berdoa, dan selalu positif, lurus. Ngono ya Ki ya. Dan jangan lupa untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar terus dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari peperangan, dijauhkan perang saudara, dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam yang berada di Indonesia. Agar bencana alam itu ibaratnya kalaupun seandainya mau kencang jadi tidak kencang. Itu semuanya kan kita ketuk dengan doa yang kita panjatkan bersama-sama agar Tuhan Sang Pencipta Penguasa alam semesta ini bisa welas asih kepada kita. Gitu ya Ki ya. Kita terus doakan, ojo lali doakan negara Indonesia, NKRI harga mati. Saya Mas Jawir. Dan saya Kimacan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.